Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda, tuan puan, orang baik dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, ucapan yang patut dan selalu senantiasa kita keluarkan dari lisan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita ala hadhihi ni'mah minallah, atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan nikmat sehat yang Allah beri, nikmat kekuatan yang Allah selipkan dalam tubuh badan kita dapat membuat kita semakin taat ibadah kepada Allah dalam mengisi sisa kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda, tuan puan yang sama berbahagia, para pengejar kebahagiaan akhirat yang diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mengalami sebuah peristiwa yang peristiwa ini mungkin ada pada diri kita, ataukah mungkin kita pernah mendengar salah seorang sahabat, teman, kemudian mungkin ayah kita, ibu kita menceritakan hal tersebut kepada kita. Permasalahan apakah itu atau hal apakah itu? Yakni ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat, kemudian ada rasa ngantuk yang sangat luar biasa. Sehingga rasa ngantuk yang sangat luar biasa itu membuat kita terhilang konsentrasi dalam melaksanakan ibadah sholat yang hendak mau kita kerjakan. Maka posisi yang demikian, hukumnya secara syariat melalui ajaran agama kita itu bagaimana, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah? Apakah kita boleh melaksanakan sholat dengan kondisi kita yang ngantuk luar biasa itu? Ataukah kita meninggalkan sholat sebentar untuk menghilangkan rasa ngantuk kita, sehingga setelah selesai ngantuk baru kita melaksanakan sholat sebagaimana yang kita niatkan pada waktu itu untuk melaksanakan sholat, entah itu berada di waktu subuh, duhur, asar, maghrib, atau isya. Melalui hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat pada Sahih Al-Bukhari hadis ke-205, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana posisi hukum mengantuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Kita lihat jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, telah bersabda, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Perhatikan konsep hadisnya. Rasulullah SAW menyampaikan, idza na'asa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian na'asa, itu dia mengantuk, ya, dia mengantuk, wa huwa yusalli, sedang dia mau melaksanakan ibadah sholat, namun posisinya itu dia dalam kondisi mengantuk, faliyarqad hatta yadhhaba anhu naum, maka hendaklah ia tidur hingga ngantuknya itu hilang. Jadi ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan gambaran penjelasan kepada kita di saat seseorang dari antara kita itu mengantuk yang sangat luar biasa, kemudian dia mau melaksanakan sholat, maka perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dianjurkan untuk tidur terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa ngantuk yang luar biasa tersebut. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Jadi kondisi demikian ini kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya jika seseorang dari kalian yang dia itu sholat dalam kondisi mengantuk, maka ia tidak sadar, barangkali ia sedang menyangka dirinya beristighfar, namun sesungguhnya ternyata dia telah mencaci
dirinya sendiri. Nah, konsep demikian ini yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita dengan larangannya ketika kita dalam kondisi ini, khusus ngantuk yang sangat luar biasa ya, ngantuk yang ketika kita berdiri kemudian kita takbir, rasa ngantuk itu membuat akal kita jadi hilang ya, pemikiran kita jadi hilang. Jadi artinya kita tidur tanpa menyadari pelaksanaan ibadah sholat yang kita lakukan. Sehingga jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka kondisi demikian, jika Anda atau kita semua yang mendengarkan pembahasan ini merasa mengantuk ketika sedang melaksanakan sholat, maka hendaknya kita beristirahat terlebih dahulu. Artinya istirahat itu ya kita mungkin bisa tidur beristirahat sejenak. Setelah selesai daripada pelaksanaan tidur itu, dengan kata lain mungkin kita merasa cukup dan rasa ngantuk kita itu hilang, maka kita kembali berwudu dan kemudian melaksanakan ibadah sholat yang kita hendak mau melaksanakan ibadah sholat tersebut. Pertanyaannya adalah, ketika kita merasa was-was, kemudian kita berpikir bahwa ketika kita tidur kemudian takut terlewat waktunya, maka ada bagusnya, ada baiknya kita memberikan amanah kepada salah seorang di antara kita yang ada di masjid ketika mungkin dia sedang duduk zikir atau mungkin dia sedang baca Quran, maka kita sampaikan kepadanya tatkala dia mau meninggalkan masjid, hendaknya dia membangunkan kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat setelah dia membangunkan kita, dan otomatis mungkin ngantuk kita telah hilang karena kita telah beristirahat sejenak. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua pembahasan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Hadis yang terdapat pada kitab Al-Bukhari, ya hadis Al-Bukhari pada halaman 205 ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga diri kita daripada rasa ngantuk ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mampu dan terus melakukan hal-hal yang diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.